Pesta Demokrasi 2024 tinggal menghitung bulan. Pemilu 2024 merupakan salah satu agenda penting dalam perjalanan demokrasi di Indonesia. Memilih pemimpin dan wakil rakyat merupakan salah satu wujud kontribusi kita sebagai warga negara Indonesia dalam pembangunan di Indonesia. Berdasarkan data dari KPU, lebih dari 204 juta daftar pemilih tetap yang akan berkontribusi dalam pemilu 2024 mendatang. Dan 52% diantaranya adalah pemilih pemula. Pemilih pemula ini melek media sosial dan juga melek teknologi. Lalu mampukah pemilih pemula ini menggunakan hak pilihnya dengan bijak? Hal inilah yang akan kita bahas dalam Suara Pemilih bersama saya, Nada Nasyaya. Dan pemirsa, sudah hadir narasumber kita hari ini. Beliau adalah profesor di bidang ilmu sosial. Beliau juga adalah dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya. Kita sambut Profesor Dr. Alfitri MSI. Apa kabar, Prof? Baik. Sehat, Prof? Ya, silakan duduk. Mari kita duduk dulu. Terima kasih ini, Prof. Luar biasa. Kami sudah hadir di FISIP Universitas Sriwijaya bersama para anak-anak Prof. Alfitri nih ya, para pemilih pemula semua kan, adik-adik? Ya. Oke. Nah, Prof, ini kan pemilih pemula ini masa depan Indonesia 5 tahun ke depan ini tergantung oleh pemilih pemula ini. Ini bagaimana pendapat Prof. Alfitri ini, Prof? Ya. Ini adalah sebuah momentum bagaimana generasi Z ini akan menentukan masa depan Indonesia di kemudian hari. Saya kira ini akan menjadi satu sisi potensi, tapi sisi lain adalah tantangan ya bagi progres demokrasi di Indonesia. Dia berpotensi karena pemilih pemula atau pemilih muda ini sangat mendominasi di dalam pesta demokrasi mendatang. Tetapi di sisi lain, tantangannya adalah bagaimana pemilih pemula, walaupun dia sudah melek teknologi, tetapi dari sisi partisipasi ini akan menjadi tantangan. Bagaimana dia bisa berpartisipasi di dalam pesta demokrasi, sekaligus juga secara substansi bisa membangun substansi demokrasi di Indonesia. Cukup sulitkah untuk mengajak para generasi-generasi muda ini untuk bisa berkontribusi dalam politik di Indonesia ini, Prof? Saya kira tidak sulit ya. Bagaimana mengajak para generasi muda ini dengan talenta-talenta dia, ini kita rangkul ya sebagai generasi yang bisa membuat perubahan bagi Indonesia ke depan. Betul, karena porsinya paling tinggi ya, Prof ya? Betul. Porsinya paling tinggi, tinggal bagaimana kita sama-sama untuk bisa merangkul gitu ya, bagaimana mengajak untuk bisa sama-sama. Itu strateginya. Itu strateginya. Ya. Nah, strateginya ini bukan hanya peran pemerintah, bukan hanya peran penyelenggara pemilu, tetapi kita juga sebagai masyarakat, sebagai akademisi pun juga berkontribusi ya, Prof ya? Betul, ya. Untuk bisa sama-sama mengajak generasi muda. Tapi hari ini, pemirsa, kami akan mengundang juga salah satu narasumber kami. Beliau adalah penyelenggara pemilu di Ogan Ilir. Karena kebetulan hari ini kami TVRI ada di Ogan Ilir. Beliau adalah komisioner dari KPU Ogan Ilir. Sebenarnya sudah lama beliau ini juga sudah menjadi PPS ya sejak tahun 2009 di Kota Palembang, di Kecamatan Sukarame. Sejak tahun 2019 beliau saat ini juga sudah menjadi komisioner KPU Ogan Ilir Divisi Perencanaan Data dan Informasi. Ibu Titin Mariati SHI MHI. Bu Titin, apa kabar, Bu? Assalamualaikum. Waalaikumsalam, terima kasih, selamat datang, Bu. Silakan duduk. Baik, oke, Bu Titin, ini kita udah ngobrol-ngobrol sama Prof. Alfitri tadi ngomongin tentang pemilih pemula. Kebetulan anak-anak Prof. Alfitri ini di FISIP Unsri ini nanti banyak juga yang akan memilih gitu ya. Tentu domisili juga di Ogan Ilir gitu kan ya. Bu Titin, ini gimana nih angka untuk pemilih pemula di Ogan Ilir hingga saat ini bagaimana nih, Bu Titin? Ya, untuk di Ogan Ilir dari jumlah DPT kita 315.278.
itu di angka kisaran 10%-nya itu adalah pemilih pemula, Mbak Nada. Oh, di Ogan Ilir justru 10% ya? Iya, 10% untuk pemilih pemula untuk di Ogan Ilir. Mungkin karena banyak pendatang juga kah gitu? Ya, mungkin kalau untuk pendatang itu di luar DPT ya, Mbak Nada. Karena kalau contohnya untuk mahasiswa Unsri, ini nantinya kan porsinya pindah memilih. Nah, dan mereka itu harus sudah terdata di DPT asal sesuai dengan alamat yang tertera di KTPL masing-masing, seperti itu Mbak Nana. Oke, artinya sebenarnya ketika memang para mahasiswa dari luar Provinsi Sumatera Selatan, dari luar Ogan Ilir juga ingin memilih, karena biasanya baru pertama kali gitu ya Bu ya ke sini, mereka sebenarnya bisa ya? Bisa, karena memang kuncinya seperti ini Mbak Nada. Ketika dia sudah berusia 17 tahun atau sudah menikah, atau sudah pernah menikah, maka dia terkategori sebagai pemilih dan tentunya sudah memiliki KTP elektronik. Nah, ini harus dipastikan apakah yang bersangkutan sudah terdata di daerah masing-masing sesuai alamat KTPL. Sebenarnya bahkan mahasiswa yang dari luar kota pun bisa menggunakan hak pilihnya jika memang dia sudah bisa di atas 17 tahun gitu ya, Bu Titin ya. Dan sudah terdata di DPT, jangan khawatir. Nah, bagaimana sih peran dari pemilu, dari penyelenggara pemilu, kemudian juga bagaimana semangat antusiasme para pemilih pemula ini dalam mengikuti pemilu 2024. Marilah sama-sama kita simak VT berikut ini. Penyelenggaraan pemilu 2024 kian dekat. Pada pemilu kali ini, partisipasi pemilih pemula dengan rentang usia 17 sampai 21 tahun menjadi bahasan unik yang memunculkan kejutan. Memiliki perilaku dengan antusiasme tinggi, relatif lebih rasional dan haus akan perubahan serta sedikit mengalami polusi pragmatis. Kesadaran politik pemilih pemula ini menjadi salah satu faktor determinan yang membedakan pemilih pemula dengan kelompok pemilih lainnya. Dari hasil sejumlah survei menunjukkan pemilih generasi milenial dan generasi Z akan memiliki proporsi terbesar pada pemilu 2024. Data KPU Republik Indonesia menunjukkan jumlah pemilih muda dengan rentang usia 17 sampai 37 tahun pada pemilu tahun 2019 mencapai sekitar 80 juta jiwa dari 193 juta pemilih. Dengan kata lain, 40% pemilih muda memiliki pengaruh besar dalam partisipasi pemilu. Pemilih pemula memiliki potensi besar berpartisipasi dalam pemilu sehingga menjadikannya sebagai swing voters yang sesungguhnya, karena dinilai memiliki antusiasme yang tinggi, sementara dalam pengambilan keputusan untuk memilih masih cenderung berubah-ubah. Prof. Alfitri, saya ke Prof. Alfitri dulu nih. Tadi kalau kita melihat VT tadi, sebenarnya kalau pemilih pemula tuh antusiasnya cukup tinggi, relatif lebih rasional, kemudian juga haus akan perubahan, namun ini ada sedikit juga sedikit mengalami polusi pragmatis. Gimana di Prof. Alfitri menanggapinya ini? Ya, sesuai dengan karakter milenial ya, karena pengaruh informasi ya cenderung berubah-ubah. Ya, ini yang harus menjadi perhatian kita ya, pemilih pemula ini ya dipengaruhi oleh banyak faktor ya, terutama bagaimana pemikiran dan keputusan-keputusannya memang sangat dipengaruhi oleh bagaimana dia memperoleh edukasi, sosialisasi, ya, sehingga peran ini yang harus kita kawal ya, bagaimana pemilih pemula ini juga harus gencar, tidak hanya melalui sosialisasi tradisional tetapi juga sosialisasi dengan teknologi dan kekuatan media massa. Oke, gencarkan edukasi dan juga sosialisasi kepada para generasi muda ini. Oke. Nah, Prof. Alfitri dari VT tadi juga ini
antusiasme tinggi, tapi kalau dalam mengambil keputusan itu cenderung berubah-ubah. Memang seperti itu kah generasi masa muda saat ini, gimana nih Prof? Ya memang menurut riset ya pemilih di Indonesia itu cenderung melodramatis ya, artinya konsistensi yang menjadi persoalan. Gampang lupa, gampang kasihan, kemudian cenderung terpengaruh dengan hal-hal yang irasional sekalipun. Dan iya, kadang di luar logika, tetapi dia mempercayai itu. Nah, inilah kalangan generasi Z yang sulit dipahami ya di dalam ya karakter pemilihnya. Ya sehingga keunikan ini bisa menjadi semacam tagline bagi calon-calon pemimpin untuk bisa merayu mereka. Ya, dari sisi mana dia harus dikuatkan sehingga pemilih pemula atau pemilih yang generasi Z ini bisa rasional di dalam memilih. Nah, ini yang menjadi persoalan di dalam generasi Z ini. Ya. Masalah konsistensi. Konsistensi masih berubah-ubah. Nah, ini juga PR bagi KPU nih, gimana nih Bu Titin, ketika mereka masih berubah-ubah, kadang semangat memilih, abis ikut sosialisasi semangat, abis itu lupa lagi. Gimana nih Bu Titin? Ya. Betul sekali Mbak Nada. Artinya swing voter itu memang benar-benar masih dimiliki oleh generasi milenial seperti itu. Jadi berbagai informasi yang masuk yang membuat mereka terkadang hari ini memilih A, besok memilih B seperti itu. Nah, ini juga yang harus kita siapkan, dan juga dari kita dari KPU juga selalu mensosialisasikan jangan sampai pemilih milenial itu yang notabene sangat banyak seperti itu ya. Jangan sampai mereka justru lalai dengan memilih yang tentunya dengan jumlah yang banyak pasti akan mempengaruhi seperti itu, mempengaruhi kebijakan-kebijakan ke depannya. Baik, Bu Titi dan juga Prof. Fitri, semakin menarik perbincangan kita ya. Jadi sebenarnya kalau kata Bu Titi tadi, generasi milenial ini sebenarnya lebih melek gitu ya, melek teknologi, melek media sosial. Tapi apakah generasi milenial ini melek politik dan peduli terhadap politik? Hal inilah yang akan kita bahas. Tetaplah bersama kami di Suara Pemilih. Terima kasih Anda masih bersama kami di Suara Pemilih. Bersama dengan Prof. Fitri, Dekan FISIP Universitas Sriwijaya dan pengamat sosial politik. Dan juga bersama dengan Ibu Titin, beliau komisioner KPU Ogan Ilir. Nah, tadi juga saya menanyakan bagaimana sih pemilih pemula ini agar lebih melek politik nih. Ada penelitian Prof. Fitri dan juga Bu Titin ini mengenai generasi Z khususnya ini. Generasi Z ini memiliki keinginan besar untuk terlibat dalam politik, tetapi pemahaman akan politik yang dirasakan mereka sangat minim karena mereka mengandalkan info-info dari media sosial saja. Ini Prof. Fitri, gimana ini Prof pendapatnya? Ya, memang sangat rasional ya kalau generasi Z ini sangat respon, antusias, ya, tetapi substansi pemahaman tentang politik ini yang harus kita berikan kepada mereka. Artinya pada saat dia memahami demokrasi itu adalah perubahan kepemimpinan, maka suara mereka itu sangat menentukan ya nasib negara. Nah, ini yang harus dipahami. Jadi kalau pada saat dia berpartisipasi dan salah memilih, dan ini akan membuat bencana ya bagi negara. Nah, substansi inilah yang harus dipahami oleh generasi Z. Jangan mengabaikan itu ya, karena satu suara itu akan menentukan nasib bangsa ini ke depan. Makanya cermati betul ya calon-calon pemimpin, pemimpin bangsa, wakil rakyat. Karena merekalah yang nanti akan menentukan kebijakan-kebijakan negara ini. Nah, sehingga partisipasi di dalam pesta demokrasi akan menentukan ya ke arah mana wakil-wakil rakyat dan pemimpin kita ini akan nanti bisa terpilih oleh pemilih, ya. Ya makanya di dalam karakter ya demokrasi itu dibutuhkan ya partisipasi yang memang betul-betul cerdas dan memahami substansi dari politik dan demokrasi. Yang paling dibutuhkan itu ya.
keinginan, kemudian partisipasi dan pemahaman itu yang paling utama. Baik, Bu Titin, ini kan Ibu Titin kalau saya baca backgroundnya juga sebenarnya dari 2009 juga sudah berpartisipasi ya, udah ikut dalam PPK gitu kan ya. Terasa tidak perubahan-perubahannya gitu ya untuk pemilih, pendekatan-pendekatan yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu, KPU khususnya ini, kepada generasi muda dari setiap 5 tahun berikutnya ini dan sampai hari ini gitu? Iya, betul. Perubahan itu sangat terasa karena untuk saat ini kita untuk sosialisasi tentang segala sesuatu yang akan proses pemilihan umum 2024 itu tidak terlalu susah dibanding 5 tahun ke belakang seperti itu. Karena kita sama-sama memahami bahwa hari ini media sosial itu sangat menguasai seperti itu ya. Karena kalau dulu informasi itu mesti kita sampaikan, kita harus datang ke pasar sebagai sosialisasi di pasar-pasar, ke sekolah, jemput bola seperti itu. Nah hari ini ketika kita menyampaikan sesuatu, oh iya ini sudah kita lihat kemarin ini gitu kan. Nah jadi untuk sosialisasi lewat media sosial itu sangat efektif. Oke, jadi KPU ini sebenarnya lebih konsen lagi ya, maksudnya lebih banyak memanfaatkan media sosial gitu ya untuk melakukan sosialisasi salah satunya kepada generasi muda. Prof. Alfitri, berarti pemanfaatan sosial media gitu ya, tentunya artinya nanti ke depannya juga akan ada perubahan-perubahan dalam berkampanye. Biasanya juga kampanye itu dilakukan secara terbuka outdoor, berarti media sosial ini juga menjadi sangat penting untuk menarik simpatisan dari anak muda ini gitu, Prof. Alfitri. Ya betul, jadi perubahan kondisi di mana generasi Z ini memang sangat cepat ya untuk merespon informasi, apalagi dalam bentuk kampanye-kampanye politik. Makanya pengemasan dari bentuk kampanye itu sudah harus dirubah, ya sudah ditinggalkan cara-cara konvensional. Nah, tetapi yang lebih dipentingkan itu, walaupun ada semacam kampanye terbuka, tetapi bagaimana mengemas ini ya menjadi ya, sebuah informasi yang terus-menerus yang bisa didapatkan oleh para calon-calon pemilih ini. Namun intensitasnya saya kira yang harus diperbanyak. Karena dengan berhadapan dengan perilaku yang gampang berubah, ini juga harus dikawal dengan sebuah intensitas di dalam informasi-informasi yang terus-menerus ya kita suapi kepada mereka, ya karena sangat dekat sekali ya. HP mereka dilihat setiap hari. Nah, disinilah peran dinamika ya bagi KPU sebagai penyelenggara sehingga bisa mengubah strategi sosialisasi dan edukasi kepada mereka. Sepakat, intensif dan juga harus konsisten ya agar masyarakat tuh nggak gampang galau gitu ya, biar tetap terus udah tahu nih mau milihnya yang mana gitu. Baik Prof. Al dan juga Bu Titin, kita akan mengajak teman-teman nih dari FISIP Unsri untuk bertanya. Kami persilahkan kepada kedua narasumber hari ini. Perkenalkan, nama saya Yenison Numbi, jurusan Hubungan Internasional. Di sini saya mau bertanya kepada Profesor dan Bu Titin terkait dengan pemilu 2024 ini, gimana caranya supaya kita melihat karakter pemimpin itu ya pemimpin yang baik, yang dan tepat gitu. Karena 5 tahun ke depan itu masa depan negara kita tuh ada di tangan mereka gitu. Itu aja, terima kasih. Baik, terima kasih, tepuk tangan dong buat Yen ya, mahasiswa dari FISIP Unsri Hubungan Internasional. Boleh satu lagi? Pada kesempatan kali ini saya ingin bertanya mengenai pemilihan umum di mana bagaimana saya dapat memverifikasi apakah saya telah terdaftar sebagai pemilih dan juga apa yang perlu saya ketahui tentang hukum pemilihan termasuk aturan pemilihan dan jadwal pemungutan suara. Saya kira itu saja, terima kasih. Oke, terima kasih. Namanya siapa? Tere, Bu. Tere, thank you Tere, juga Yen. Akan dijawab mungkin secara teknis dulu ya oleh Bu Titin, karena yang nanya tadi Tere nanya gimana sih untuk saya bisa tahu gitu kan ya, kalau saya tuh udah DPT gitu, hukum-hukum apa aja juga yang harus diketahui terkait ini, gimana nih Bu Titin? Terima kasih ya Mbak Tere ya. Ya, tadi menanyakan bagaimana apakah saya sudah terdata atau belum. Nah, untuk yang langkah pertama mungkin karena memang kita punya handphone di tangan, itu di aplikasi cek DPT online. Nah, di situ Mbak Tere mungkin bisa memasukkan NIK-nya. NIK-nya di cek DPT online, apakah yang bersangkutan sudah terdata atau belum. Nah,
nanti pastikan di situ. Kalau memang sudah terdata, artinya Mbak Tere sudah menjadi salah satu pemilih yang diakui. Nah, kalau seandainya memang Mbak Tere akan memilih di tempat sesuai dengan KTPL-nya, artinya Mbak Tere akan mendapatkan 5 surat suara. Presiden, Wakil Presiden, DPD, DPR RI, DPR Provinsi, dan DPR Kabupaten atau Kota. Nah, ketika Mbak Tere akan pindah memilih ke Indralaya, katakanlah, karena memang misalkan Mbak Tere itulah anak kosan di sini, dan memang pada tanggal 14 Februari 2024 itu hari yang diliburkan secara nasional. Tapi ya karena posisinya di luar provinsi atau karena jarak yang lumayan jauh, biaya juga lumayan besar, artinya Mbak Tere harus memilih di Ogan Ilir. Nah, ketika memang Mbak harus memilih di sini, artinya ada aturan main yang harus kita siapkan. Nah, untuk salah satunya yang harus disiapkan di situ adalah surat keterangan sebagai mahasiswa di Universitas Sriwijaya. Nah, di sini ketika sudah mendapatkan surat keterangan mahasiswa itu, kita bisa datang ke TPS, ke PPS, ke PPS, PPK atau ke KPU Ogan Ilir untuk melakukan pindah memilih. Nah, di sana nanti akan dibantu untuk proses pindah memilihnya, dan nanti akan disesuaikan surat suara yang akan didapatkan oleh Mbak Tere. Nah, kalau seandainya memang beda provinsi, artinya hanya 1 surat suara yang didapatkan. Nah, begitu. Baik, terima kasih Bu Titin. Prof Al, boleh dijawab bagaimana ya untuk mengetahui karakter pemimpin yang mungkin akan kita pilih di 5 tahun ke depan ini? Ya, ada 2 hal yang harus kita cermati. Yang pertama itu rekam jejaknya, ya. Bagaimana rekam jejak ini sangat menentukan. Pengalaman kepemimpinan sebelumnya, dia pernah memimpin apa dan apa prestasi yang dia lakukan. Ini yang pertama ya, cara mudah untuk melihat karakter kepemimpinan. Yang kedua, tawaran-tawaran program yang dia akan berikan kepada bangsa dan negara ini jika dia terpilih sebagai pemimpin publik, ya. Nah, bisa kita lihat janji-janjinya, ya. Nah, janji-janji ini penting untuk bisa meyakinkan apakah pemimpin itu betul-betul bisa, ya, kita dorong menjadi pemimpin publik Indonesia di masa depan, ya. Karena ini penting sekali bagi nasib bangsa ini, ya. Kalau misal dipimpin oleh orang yang tidak konsisten, berubah-ubah, ya, ini nasib bangsa bagaimana? Artinya kita perlu pemimpin yang tegas, pemimpin yang memahami persoalan bangsa, dan moralitasnya yang jauh lebih penting untuk bisa mengawal Indonesia ke depan. Saya kira itu tiga hal. Pelajari janji-janji politik itu menjadi penting, jadi kita tidak boleh males juga ya Prof ya untuk paham yang akan kita pilih ke depan, jangan sampai kita membeli kucing dalam karung. Sebuah cita-cita tentunya bagi Indonesia ini untuk memilih pemimpin dan juga wakil rakyat kita ini, tentunya satu cita-citanya yaitu Indonesia Jaya, sebuah karya dari Harvey Maliholo. Indonesia Jaya. Hari-hari terus berlalu.
Indonesia Jaya. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Suara Pemilih bersama dengan pengamat sosial politik dari FISIP Universitas Sriwijaya Prof. Alfitri dan juga Ibu Titin dari KPU Ogan Ilir. Nah, semakin menarik ini perbincangan kita Prof. Al dan juga Ibu Titin. Sebenarnya nih yang saya mau nanyain Prof. Al, isu-isu menarik bagi Gen Z nih, khususnya yang muda-muda nih, yang seperti apa sih? Korupsi kah, kesejahteraan kah, yang bagaimana di Prof. Al? Ya, yang ditunggu oleh generasi Z ini adalah bagaimana mereka tersalurkan ya hobi-hobi mereka sebagai generasi Z. Artinya di satu sisi ya butuh pekerjaan. Jadi isu pekerjaan ini akan menjadi isu menarik ya bagi calon-calon pemimpin Indonesia ke depan. Bagaimana bisa meyakinkan generasi Z ini ya pekerjaan itu bisa diatasi ya. Artinya ada isu pengangguran, isu pekerjaan-pekerjaan terkini bagi mereka. Nah, ini yang menjadi menarik ya bagi generasi Z. Kemudian yang kedua, isu-isu tentang globalisasi. Ya, ini yang menjadi tuntutan anak muda ya. Bagaimana globalisasi itu menjadi isu bagi mereka, ya katakanlah misal ada traveling ya, dia mungkin perlu untuk bisa menikmati ya tempat-tempat dimanapun di dunia ini ya. Nah, ini yang menjadi menarik bagi galangan generasi Z ini untuk bisa menikmati Indonesia ke depan ya, Indonesia yang lebih terbuka, Indonesia yang lebih humanis, dan Indonesia yang lebih ceria ekonominya. Artinya ada isu kesejahteraan juga yang mereka tuntut. Artinya ke depan ya harus ada jaminan kesejahteraan yang tercermin dari mudahnya mendapat pekerjaan, kemudian gaji yang layak bagi mereka, dan ya tempat-tempat pelayanan bagi mereka untuk bisa menikmati ya sebagai orang-orang muda. Oke, isu-isu kesejahteraan, kemudian kenyamanan bagi generasi muda gitu ya, itu menjadi hal yang paling penting juga ya untuk bisa diangkat oleh para peserta-peserta pemilu ke depannya untuk menarik simpatisan-simpatisan dari generasi-generasi muda ini. Oke, Bu Titin nih, generasi muda kalau kata Prof. Alfitri, isu-isu tentang kesejahteraan gitu ya, isu-isu tadi yang menarik, pendekatannya kepada para generasi muda ini tentu pasti berbeda ya gitu ya Bu ya, selain nonton film, kemudian melalui media sosial, apalagi nih KPU nih yang dilakukan gitu Bu? Ya, kalau untuk yang dilakukan sejauh ini, kami dari KPU Ogan Ilir sudah bersosialisasi ke sekolah-sekolah, ke SMA, dan dari beberapa bulan yang lalu itu sudah sosialisasi ke SMA, karena memang notabene generasi Z itu berada di kelas 9 ya, kelas 9 SMA dan juga di perguruan tinggi. Nah, sejauh ini kita sudah bersosialisasi ke SMA, pendekatan ke mereka, mengenalkan sosok calon yang akan dipilih, terus juga menyampaikan bagaimana teknik kita di pemilu 2024 nanti. Jangan sampai apa yang mereka lakukan dalam rangka untuk memilih itu salah, seperti itu. Nah, ini yang sudah kami lakukan. Yang sekolah-sekolah di luar negeri gitu ya, tapi masuk DPT yang kuliah di luar negeri masih bisa milih juga ya, Bu Titin? Iya, betul. Nah, ini KPU RI juga kemarin dalam rangka penetapan DPT, di sana juga ada petugas-petugas KPPLN namanya. Di sana juga sudah didata apakah mereka masuk di data di luar negeri ataukah mereka masih terdata di dalam negeri. Nah, kalau seandainya memang mereka sudah terdata di luar negeri, maka KPU RI melalui KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota harus menghapus data yang ada di dalam negeri agar datanya tidak double, tidak nanti kalau seandainya ada bahasanya penggelembungan lah seperti itu. Nah, ini sudah
sudah kita antisipasi lebih awal. Bu Titin dan juga Prof. Alfitri, kami juga sudah merangkum beberapa pendapat-pendapat dari generasi muda terkait pemilu dalam Vox Pop berikut ini. Mari kita simak bersama. Belum tahu. Belum tahu, Pak. Kalau mekanismenya belum tahu sih yang lengkap. Sedikit-sedikit sudah tahu, Pak. Sudah. Untuk calon sudah tahu. Untuk calon masih bingung-bingung, Pak. Bakal nyari tahu latar belakang sampai apa sih yang bakal dilakuin calon-calonnya nanti. Kalau sekarang sudah ada, Pak, referensi. Belum sih kayaknya, belum ngikutin untuk sekarang. Sebenarnya belum pernah, Pak, belum ada referensi ataupun tata cara sistem pemilu. Mungkin sudah ada arahnya tapi belum pasti. Untuk itu masih belum, Pak, masih belum. Tata cara pemilu yang seperti saya ketahui itu kayak pertama itu kita datang ke tempat pemilihan setempat gitu kan. Nah, kita sudah daftar, langsung kita masuk ke kotak pemilu, ngikutin proses, celupin jari ke tinta, ya udah kayak gitu. Yang saya harapkan kemungkinan ya nggak jauh-jauh, cukup ke perubahan aja sih, perubahan ke arah yang lebih baik aja. Dapat memberi kesejahteraan bagi anak muda, bagi masyarakat lah, masyarakat Indonesia. Semoga bisa membuat Indonesia lebih maju lagi, terutama dalam lapangan pekerjaan, Pak. Yang paling utama semoga calon yang aku pilih, yang bakal aku pilih nanti, bakal aku benar-benar pilih nggak nyesel. Pemilih pemula, no golput. Oke, itu tadi sudah diwawancarai oleh tim redaksi kami beberapa pemilih pemula ini terkait mekanisme, apakah mereka sudah paham dengan pemilu, apa harapan mereka terhadap pemilu. Tadi juga seperti yang kata Prof. Al tadi juga dibahas, isu yang mereka bahas apa, ternyata yang mereka dibutuhkan adalah kesejahteraan. Betul sekali ini Prof. Tapi Ibu Titin dan juga Prof. Al nih, permasalahannya ketika mereka ditanya udah tahu belum mekanismenya, sedikit tahu, kurang banyak tahu. Nah ini penyelenggara pemilu dulu deh, ini Ibu Titin gimana nih? Ya. Untuk kita nanti pada saat hari H kan nanti akan disampaikan undangan ya, ketika seseorang itu sudah masuk di dalam DPT nanti akan disampaikan undangan untuk datang ke TPS. Nah, untuk datang ke TPS ketika sudah menerima undangan itu nanti pada pukul 7 sampai pukul 13.00 itu TPS itu sudah dibuka. Nah, nanti kita datang ke sana, antri menyerahkan undangan dan juga KTPL, datang ke TPS, di sana akan dicek oleh petugas KPPS kami apakah yang bersangkutan sudah terdata di dalam DPT atau belum. Nah, kalau sudah terdata artinya langsung di checklist siapa saja yang sudah hadir di sana. Nah, nanti akan dipanggil secara bergilir masuk ke dalam TPS. Nah, nanti diserahkan surat suara berjumlah 5 surat suara. Nah, nanti pastikan apakah surat suara itu utuh, masih tetap bagus, masih warnanya cerah, tidak ada cacat sama sekali di surat suara itu. Kalau seandainya surat suara itu cacat, nanti bisa diganti oleh petugas kami. Nah, nanti diarahkan ke bilik suara. Nah, di bilik inilah kita harus menyalurkan aspirasi. Siapa yang akan kita pilih, seperti yang dipesankan oleh Prof. Al tadi, jangan sampai salah memilih. Nah, di bilik itulah kita bisa menyampaikan siapa yang akan kita pilih sebetulnya, karena pilihan kita adalah rahasia kita sendiri seperti itu ya. Nah, pilihan kita yang akan menentukan 5 tahun ke depan. Jangan sampai memilih karena ada apanya seperti itu. Baik. Jadi pilihlah karena memang sesuai dengan menurut kita si A, si B, si C ini, baik itu calon presiden, wakil presiden, atau anggota dewannya yang betul-betul akan mewakili
diri kita dalam mengambil kebijakan-kebijakan 5 tahun ke depan. Nah, Prof. Al, tadi ada beberapa yang diwawancara, mahasiswa-mahasiswa juga para generasi yang baru pertama kali akan memilih. Kenapa sih mereka ternyata sebenarnya banyak yang belum paham ini, Prof. Bahkan nih ya, beberapa survei juga mengatakan mereka nggak tahu DPRD provinsi itu bedanya apa gitu, DPD itu apa gitu. Nah, ini gimana nih, Prof. Al? Ya, memang sepertinya sederhana ya, tetapi inilah ya kondisi yang harus kita lihat di generasi Z ini. Dia ya kurang perhatian untuk detail-detail mekanisme, dan sehingga ini perlu kita antisipasi. Nah, strateginya bagaimana? Kita perkuat. Ya, dia tidak butuh penjelasan ya, dengan flowchart ya yang sederhana. Ini kan bisa tampil ya di media sosial. Kemudian bisa juga dalam bentuk game dan lain-lain sebagainya. Ya perlu juga ke kafe-kafe tempat dia nongkrong itu ya. Jadi artinya ada strategi-strategi yang kita mendekatkan cara dan budaya mereka sekarang. Dan ini penting sekali supaya mereka jauh lebih paham ya dari orang KPU yang butuh penjelasan berjam-jam. Nah, bagi dia perlu yang sederhana ya. Flowchart dengan singkat atau karikatur atau juga ya video kartun, bagi dia ini cepat ya nangkapnya ya, karena mereka generasi informasi dengan bekal teknologi yang cukup sekali ya. Jangan membuat kampanye sosialisasi pemilu ini menjadi jenuh. Banyak kreativitas. Salah satunya ini ya, kalau saya membaca riset ini Joe Biden sendiri di Amerika sana menggunakan salah satu strategi, salah satunya adalah masuk game. Nanti akan kita komentari ini Prof. Al dan juga Bu Titin. Tetaplah bersama kami di Suara Pemilih. Terima kasih Anda masih bersama kami di Suara Pemilih hari ini. Ya, pemirsa masih bersama dengan Prof. Al dan juga Ibu Titin dari KPU Kabupaten Ogan Ilir. Tadi saya sudah bertanya Prof. Al dan juga Bu Titin, saya ke Prof. Al dulu ini. Menarik nih, salah satu riset melihat nih Joe Biden masuk ke suara-suara pemilih pemula ini melalui game-game gitu di Amerika. Nah, mungkinkah itu di Indonesia juga bisa dilakukan ini Prof. Al? Sangat bisa, ya tergantung kita mengolah paket dan informasi untuk mereka. Ya, saya kira ini akan menjadi semacam terobosan ya bagi pola-pola campaign di masa sekarang. Artinya kita mendorong mereka untuk bisa memahami ya mekanisme, kemudian karakter pemilih itu juga dari game ya. Saya kira ini akan sangat bermanfaat lah, dan ini akan bisa merubah pola bagaimana generasi Z ini bisa memahami pola-pola, dan bisa jadi dia akan tertarik dengan hal-hal yang bersifat kreativitas dan inovasi bagi mereka gitu. Ya. Dari game gitu ya, sangat bisa. Ya. Karena ini sangat menggenerasi muda gitu ya Prof. Al ya. Oke. Bu Titin nih, kalau tadi Bu Titin juga dari KPU sendiri nih, sebenarnya sosial media tuh memberikan peran yang sangat penting gitu ya. Konten-konten yang disukai gitu untuk sosialisasi konten-konten anak-anak generasi muda ini, mereka lebih suka tertarik yang bagaimana? Apakah memang yang serius atau ternyata yang lucu-lucu, receh-receh? Ternyata sekarang ini gimana menelusuri generasi muda ini? Sosialisasi itu disesuaikan dengan usianya ya Mbak ya. Nah, ketika memang kita dihadapkan dengan generasi Z yang notabene mereka lebih ke sesuatu yang wow gitu kan. Artinya kita harus menyesuaikan dengan siapa yang menjadi audiens kita seperti itu kan. Ketika memang usia milenial, usia Z, generasi Z yang kita hadapi dengan sosialisasi yang menurut kami sampaikan tadi harus disesuaikan dengan usianya. Artinya lebih ke pendekatan-pendekatan yang seperti itu. Jadi kesannya tidak serius, tapi pesannya mengena seperti itu. Iya, sampai pesannya. Tidak serius, yang penting sampai. Saya mau nanya lagi ke Prof. Al, ada riset lagi. Ini saya nanyanya riset terus ini Prof. Ada 3 poin temuan penting soal Gen Z ini ya. Pertama, Gen Z itu paling mudah untuk diterpa oleh informasi. Sepakat ya Prof ya, politik di media sosial. Kedua, Gen Z ini memiliki pandangan pemimpin ideal ini harus menjunjung tinggi hak asasi manusia, melek digital, tidak memiliki riwayat korupsi. Ketiga, Gen Z juga memberikan red flag. Kalau bahasa anak-anak muda sekarang itu red flag terhadap politisi ini yang memberikan
janji-janji manis dan juga menyalahgunakan jabatan. Ini gimana nih Prof. Al? Ya, itulah karakter generasi Z ya. Dia memang di satu sisi ideal ya, karena memang dia banyak sekali informasi dan banyak pengalaman empirik yang dia lihat ya. Makanya konsistensi menjadi bagian penting bagi calon-calon pemimpin untuk ditawarkan ya. Misalnya isu-isu korupsi ya harus bisa menjadi modal kuat ya bagi calon-calon pemimpin untuk ditawarkan generasi Z. Ya apapun pemimpinnya, dia mau pemimpin yang bersih sekarang ya. Karena dia tidak ada kepentingan kecuali memang dia mengimpikan ya sebuah kondisi di mana semua infrastruktur, kemudian semua struktur itu berjalan dengan baik. Nah ini impian generasi Z itu. Dia tidak mau ada trik, kemudian ada pengkhianatan, mau yang ada tulus-tulus aja ya, jangan janji-janji manis gitu ya Prof. Apalagi kita yang langsung ke janji-janji generasi manis. Z lagi nih. Ya. Ada yang mau bertanya di segmen terakhir nih, silahkan. Di sini saya ingin bertanya kepada Ibu Titin dan kepada Prof. Al mengenai bagaimana solusi yang dapat diberikan oleh Ibu Titin dan kepada Prof. Al bagi mahasiswa, terutama kita generasi Z, Gen Z dan Millennials yang masih kebingungan akan kandidat yang ingin dipilih karena masih terpengaruh akan pendapat orang lain. Nah, jadi bagaimana Prof dan Ibu mengenai hal ini? Terima kasih. Baik, terima kasih. Tepuk tangan dong. Thank you. Satu lagi boleh? Yang ingin saya tanyakan adalah sebagai pemilih pemula, apakah ada upaya untuk mengatasi disinformasi atau berita palsu gitu? Karena mengingat di kondisi atau di situasi politik saat ini gitu kan, pesta politik saat ini itu banyak sekali beredar ya berita-berita hoax yang disebarkan oleh para oknum. Mungkin itu saja, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih, tepuk tangan dong, luar biasa ini. Mereka kritis-kritis semua, ini mahasiswa FISIP Unsri. Bu Titin, boleh adakah memang situs-situs yang memang untuk jangan sampai mereka kena disinformasi, kena hoax gitu ya. Kemudian juga jangan sampai salah memilih karakter-karakter pemimpin yang salah. Gimana Bu Titin, silakan. Ya, di awal tadi sudah saya sampaikan bahwa KPU RI sudah menyeimbangkan informasi seperti itu. Jadi ketika rekan-rekan adik-adik generasi Z itu menerima atau membuka laman-laman aplikasi jenis apapun seperti itu ya, tentang informasi tentang pemilu, jangan lupa nanti langsung ke laman KPU RI-nya seperti itu. Jadi untuk mengecek apakah informasi yang adik-adik dapatkan itu benar atau tidak. Jadi silahkan cek ke ya, karena KPU RI sudah menyediakan YouTube, terus Instagram, Facebook dan lain-lain. Jadi media sosial betul ke sumber aslinya. Jadi silahkan mengakses itu ataupun mungkin KPU provinsi atau KPU kabupaten kota. Di sana sudah disampaikan juga informasi-informasi yang tepat, akurat. Baik, silakan Prof. Al. Ya, memang pilihan kan tidak banyak ya. Ya, kalau presiden kemungkinan 3 pasang, kemudian yang banyak itu kan legislatif. Nah untuk presiden ya ini gampang sebetulnya untuk bisa ya apa yang mereka sudah lakukan ya untuk Indonesia ini. Karena untuk jadi presiden itu kan tidak langsung calon presiden. Apa yang dia dilakukan dirunut. Ini gampang sekali ya, dan informasi-informasi itu ada dan tersedia. Banyak pertimbangan-pertimbangan, termasuk pertimbangan keluarga ya. Ayah, ibu, saudara-saudara, siapa sebetulnya yang bisa mengangkat Indonesia ke depan. Ini penting sekali dialog-dialog ini ya, sehingga kita memutuskan itu dengan rasional dan jernih untuk bisa tidak salah memilih. Karena salah memilih akan rugi 5 tahun ke depan. Salah Betul. memilih, jangan sampai. Oke, sebentar saja, singkat saja, Bu Titin, kesimpulan kita pada hari ini, harapannya Bu? Ya, harapan kami sesuai dengan yang sudah kami sampaikan tadi, jangan sampai pemilih pemula generasi Z itu tidak memilih.
Nah, dengan keberadaan adik-adik berada di Sumsel, jangan sampai menghilangkan hak pilih. Di sini diakomodir dengan pindah memilih. Oke, sepakat. Terima kasih Bu Titin. Prof Al, pesan-pesan buat para generasi milenial dan juga Gen Z. Ya, Indonesia ini berada di tangan Anda. Ya, makanya manfaatkan betul pesta demokrasi ini, jangan sampai salah memilih. Jadilah pemilih yang cerdas sehingga kita bisa sepakat untuk memperoleh pemimpin Indonesia yang lebih baik. Oke, luar biasa. Terima kasih Prof Al, terima kasih juga Bu Titin. Ini KPU Ogan Ilir juga akan memberikan souvenir ya Bu Titin ya. Ada untuk para mahasiswa-mahasiswa yang tadi sudah bertanya. Silakan diberikan dari Bu Titi, dari KPU untuk keempat. Para silakan maju adik-adik, silakan kami tunggu. Maju ke depan. Silakan, ada souvenir dari KPU Ogan Ilir. Ini diwakili oleh Bu Titin, kami persilakan. Terima kasih semuanya. Ini adalah sedikit oleh-oleh dari KPU Ogan Ilir untuk para generasi muda dari FISIP juga yang sudah hadir di FISIP. Untuk adik-adik, terima kasih. Pemilu bukan hanya memilih presiden dan wakil presiden atau bahkan hanya memilih wakil rakyat saja, tetapi dengan pemilu kita akan menentukan pembangunan Indonesia di 5 tahun ke depan. Jangan golput, mari kita memilih. Dan pemirsa, marilah kita simak bersama-sama jingle pemilu kita, memilih untuk Indonesia. Saya Nada Nasya pamit dan sampai jumpa. Berharga menentukan arah masa depan Indonesia. Langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sebagai sarana integrasi bangsa. Ayo rakyat Indonesia, bersatu langkahkan kaki menuju bilik suara Rabu 14 Februari. Ayo rakyat Indonesia, beri kontribusi nyata, raih asa bersama, kita memilih untuk Indonesia.